Selamat pagi sahabat Bumi Teguh, kembali bersama saya Maria Sinambala, host pada acara pagi ini untuk bincang sehat bersama Bumi Teguh. Terima kasih sudah bergabung pada acara IG Live hari ini, semoga sahabat Bumi Teguh tetap berada dalam keadaan sehat selalu. Sahabat Bumi Teguh, slogan 10.000 langkah per hari merupakan hal yang sudah di-announce belakangan ini ya. Kenapa? Tentunya mungkin untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan tulang dan juga untuk mencegah osteoporosis. Nah, apa saja mungkin yang bisa kita lakukan sebagai dasar untuk 10.000 langkah ini? Mungkin yang pertama kita bisa melakukan hal yang simpel seperti berjalan kaki, berjalan ke pasar, ke kantor, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang osteoporosis, sekarang saya lagi bersama dengan expertnya. Saya sedang bersama dengan Dr. Erikson Panjaitan, spesialis ortopedi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Maria. Ya, terima kasih dokter sudah bergabung di acara bincang-bincang sehat bersama Bumi Teguh pagi ini dokter. Ya siap. Dokter, saya pengen dong dokter kira-kira sharing experience dokter selama di dunia kedokteran ini. Oh ya, saya ortopedik lulusan dari FKUI Jakarta. Pernah mendapatkan fellowship 1 tahun di Singapura tahun 2000 dan tahun 2006 di negeri Belanda. Kemudian sekitar tahun setelah dari Singapura saya ke Medan, lalu bekerja di beberapa rumah sakit. Terus akhirnya adalah di Rumah Sakit Murni Teguh 6 tahun terakhir ini. Sudah 6 tahun ya dokter ya. Sudah cukup lama dokter ya? Ya, lumayan cukup lama. Oke dokter, ya terima kasih kembali. Nah, sahabat Bumi Teguh, kita sekarang akan mulai bincang-bincang tentang osteoporosis. Apa itu osteoporosis, pengenalan dan pencegahan. Nah, perlu saya informasikan kembali kepada sahabat Bumi Teguh, bincang-bincang ini akan kita lakukan selama kurang lebih 1 jam dan akan ada giveaway dokter. Nah, giveaway seperti yang kita lihat di meja dok ya. Untuk yang bertanya. Ada dua giveaway untuk sahabat Bumi Teguh yang beruntung dengan pertanyaan terbaik nanti akan dibantu oleh admin dokter ya untuk menentukan. Jadi silahkan jangan malu-malu kan dok kan? Free ya dok untuk bertanya. Iya bebas untuk bertanya. Iya kecuali kalau konsultasi mungkin ya dok ya diteruskan nanti. Oke siap dokter. Tadi kita sudah membahas sekilas tentang osteoporosis. Nah kira-kira dokter osteoporosis itu apa ya dokter? Oke baiklah kita mulai terangkan. Mungkin selama ini osteoporosis di kalangan masyarakat dia bilang tulang rapuh ya. Tulang rapuh atau keropos. Secara medis memang osteoporosis adalah berkurangnya massa tulang atau kepadatan tulang menyebabkan tulang itu mudah untuk menjadi patah. Itu aja dulu. Berarti perubahan massa tulang sehingga tulang menjadi gampang patah begitu dokter ya. Oke dokter. Nah kira-kira dok berarti ada sesuatu dong mungkin zat pada tulang mungkin berkurang atau apa begitu ya. Nah kira-kira dok zat apa yang terdapat pada tulang dan bagaimana yang rentan kena osteoporosis seperti itu dokter? Maksudnya zat yang rentan terhadap osteoporosis. Iya, benar, dokter. Kita harus ketahui dulu tulang itu terdiri dari sel, jaringan ikat, dan jaringan pengisi. Nah, jaringan pengisi inilah yang disebut mineral-mineral dan protein. Mineralnya yang utama adalah kalsium dan fosfat, dan vitamin D, vitamin D. Nah, 3 inilah yang mungkin menjadi fokus perhatian kita. Karena tulang ini adalah living tissue, growing living tissue atau jaringan yang hidup yang tetap setiap saat melakukan resorpsi dan pembentukan. Itu bolak-balik, resorpsi, pembentukan itu berlaku seumur hidup. Jadi, nah, yang sering terganggu pada osteoporosis adalah zat-zat yang saya bilang pengisi itu, kalsium, mungkin sudah sering dengar, dan vitamin D. 2 itu yang sering terdengar, yang terkena masalah, misalnya kekurangan kedua zat itu. Berarti permasalahannya adalah mungkin kalsium dan vitamin D, seperti itu dokter ya. Terutama ya dokter. Nah, berarti apakah hanya itu saja dokter penyebab terjadinya osteoporosis ini, kekurangan kalsium dan vitamin D? Oh banyak yang menyebabkan, makanya osteoporosis dibagi misalnya primer dan sekunder. Jadi osteoporosis primer ya tipe 1, misalnya
menopause, berhenti menopause. Kedua, tipe 2 dari osteoporosis primer adalah usia tua, senilis. Osteoporosis sekunder bisa disebabkan oleh obat-obatan. Nah, pemakaian obat-obatan yang berlebih, mungkin pernah dengar misal pemakaian kortikosteroid. Dan satu lagi adalah misalnya penyakit, ya penyakit yang penyerapan absorpsi kalsiumnya terganggu, ya. Begitu ya. Berarti ada 2 faktor ya dokter ya, primer dan sekunder. Gitu. Nah, kalau primer tadi terlebih ke aging, usia dan menopause. Ya? Dan menopause ya dok ya. Dan dengan sekunder itu ada penyebabnya obat-obatan dan penyakit. Siap dokter. Nah, dokter, tadi dokter ada mengatakan konsumsi obat-obat tertentu seperti misalnya kortikosteroid bisa menyebabkan rapuh tulang. Nah, bagaimana hal ini bisa kira-kira dokter? Mungkin boleh dibantu jelasin dok. Ini yang mungkin sering terjadi. Pemakaian kortikosteroid sering ditemukan pada osteoporosis sekunder. Dan sering ditemukan pada young age, maksudnya usia muda. Biasanya itu yang sering disebabkan. Kerja dari kortikosteroid, dia menghambat daripada kerja pembentuk tulang, sel osteoblast. Kan ada osteoblast, osteoklas. Osteoblast yang membentuk, osteoklas yang menyerap. Jadi dia menekan di situ salah satunya. Kerja yang kedua, dia misalnya merangsang hormon PTH, parathyroid hormon. Di situ menyebabkan juga resorpsi tulang, resorpsi kalsium dari tulang menjadi meningkat. Itu menyebabkan, tetapi juga dibarengi dengan pemakaian kortikosteroid yang lama dan dosage. Jadi 2 itu. Mungkin kalau tidak terlalu lama dan dosis tidak terlalu besar, mungkin tidak pengaruh. Tapi kalau lama, seperti penyakit-penyakit yang membutuhkan kortikosteroid, seperti nephrotic syndrome dan penyakit-penyakit lainnya, nah itu yang sangat beresiko untuk terkena osteoporosis. Dan itu cukup berat. Gitu ya. Jadi in case kalau misalkan ada pasien nih yang membutuhkan sejenis obat seperti kortikosteroid ini, berarti dan jika harus dikonsumsi dalam jangka waktu lama, harus ada konsultasi dulu dengan dokternya, seperti itu dok ya? Itu harus konsultasi dan harus ya segera kita treat. Mungkin kita tes dulu, membuktikan dia sudah terkena osteoporosis. Dengan standar BMD, bone mineral densitometry, lalu kita mulai melakukan treatment. Biasanya dasarnya obat yang dipakai adalah bifosfonat dan denosumab. Gitu. Siap. Menarik banget ya sahabat Moni Teguh. Nah, tadi juga karena dokter sebutkan osteoporosis ini bisa menyerang young age, iya kan dokter? Nah, jadi sahabat Moni Teguh, sekali lagi saya sampaikan jangan ragu untuk bertanya ya. Karena mungkin ada unek-unek dokter ya, ada unek-unek, mungkin ada sharing tentang diri sendiri ataupun tentang keluarga. Jangan ragu ya, segera chat kita akan tanyakan kepada dokter kita. Begitu. Nah, dokter, kita tadi sudah ada bahas beberapa tentang osteoporosis begitu, penyebabnya dan juga obat-obatan tertentu begitu. Nah, kira-kira ini dok, karena tadi kita bahas osteoporosis kan bisa menyerang usia muda maupun usia tua begitu. Jadi tanpa batas begitu dok ya. Nah, kira-kira gejala osteoporosis ini seperti apa dokter? Mungkin boleh dibantu terangkan dokter. Terima kasih. Yang young age saya tambahin sedikit lagi, dia juga bisa sama wanita misalnya gangguan menstruasi, amenorrhea gitu. Karena bisa, itu dokter? Iya, karena mempengaruhi estrogen. Estrogen sangat berperan dalam proses bone remodeling ya, pembentukan dan penyerapan tulang. Dan satu lagi mungkin pasien yang pernah mengalami operasi bidang saya, ortopedik, seperti fraktur, dia tidak melakukan fisioterapi, kurang melakukan gerak, jadi langsung mengalami gangguan di otot-ototnya, dan itu namanya disuse osteoporosis. Jadi yang age tadi udah dibilang pemakaian obat, amenorrhea, dan disuse osteoporosis, dan mungkin penyakit lainnya. Jadi tadi yang pertanyaannya tadi apa tadi? Gejala osteoporosis gejala osteoporosis ini sebenarnya kita sering sebut the silent disease. Kadang-kadang nggak ada gejala sampai mencapai titik tertentu yang sudah ada agak berat. Tapi kalau memang yang agak berat, gejala yang sering ditemukan adalah pasti back pain, nyeri tulang belakang, dan kelihatan udah bisa mereduce the height, kurangnya tinggi, terus terjadi stoop
posture. Stoop maksudnya bongkok, agak bongkok. Dan yang terakhir mungkin easily to be fractured. Jadi gampang menjadi patah. Itu ya? 4 gejala yang sudah stadium lanjut. Kalau nggak mau dibilang lanjut ya tentu mungkin memeriksakan pemeriksaan berkala ketika kita udah lewat usia misalnya 50 ya, dengan bone mineral densitometry gitu. Oke, dokter. Menarik banget ini, dokter ya. Dok, sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin kita bacain dulu, dokter ya. Oke. Ini dari Mbak Halimah 68. Selamat pagi Mbak Halimah. Terima kasih sudah bergabung di acara Bincang Sehat bersama Purni Teguh pagi hari ini ya. Semoga Mbak Halimah berada dalam keadaan sehat selalu ya, Dok ya. Oke. Pertanyaannya adalah, dokter mau tanya lutut sering mau sakit. Vitamin atau obat saja yang harus apa yang harus dikonsumsi begitu, dokter? Umur 68 ya? Pasiennya umur berapa? Kayaknya nggak ada disebutkan. Usia berapa? Usianya berapa ya mungkin Mbak Halimah? Mungkin boleh terangkan. Supaya ada gambaran. Iya benar. Kira-kira begini dokter, kalau misalkan masih dalam usia muda, let's say katakan di bawah 40 nih, ataupun ada 2 option ya dok ya. Katakan misalkan di bawah 40, apa kira-kira solusinya? Ataupun di atas 40 bagaimana mungkin dokter? Nyeri lutut ini? Iya, nyeri lutut. Nyeri lutut. Lututnya sering sakit. Knee begitu, pain. Oke. Ini pasti ada hubungan pertanyaannya dengan osteoporosis, tapi dari keluhannya ini dinamakan osteoartritis. Maaf jadi, dokter, saya potong. Usia 53 tahun. Oke, sudah berhenti mens? Gimana dok? Mens sudah berhenti. Ya, maaf, Ibu sudah berhenti mens. Mungkin Ibu boleh dibantu terangkan? Belum dibalas dokter. Oke. Jadi 53. Itu sering terjadi nyeri pada daerah lutut pada wanita usia di atas 53, apalagi udah especially sudah menopause. Yang tadi saya bilang dengan hormon estrogennya. Tetapi dalam case ini diagnosenya adalah biasanya nyeri lutut adalah osteoartritis, berbeda dengan osteoporosis. Pasien sering tumpang tindih soal osteoartritis mana osteoporosis. Osteoporosis saya udah bilang berkurangnya massa tulang dan kekuatan tulang. Sedangkan osteoartritis dari diagnosis namanya adalah bone and joint inflammation. Jadi dia terjadi inflamasi di dalam sendi dan terjadi perubahan-perubahan degeneratif karena usia yang meningkat. Perubahan-perubahan itu diantara misalnya kualitas, orang bilang minyaknya sudah berkurang, terjadi perubahan bentuk, dan mungkin yang sering terdengar adalah pengapuran yang orang bilang itu ada tambahan tulang-tulang tumbuh di sekitar lutut itu. Dan ini diagnosis sekali lagi adalah osteoartritis. Tetapi kalau pasien yang sudah mengalami osteoporosis, ini osteoartritisnya pasti lebih berat. Gitu aja. Oh begitu dokter ya. Nah kira-kira nih pengobatan tadi ya? Iya, vitamin dan obat-obat apa kurang lebih yang sekarang sudah didiagnosis osteoartritis, kita melakukan langkah-langkah. Misalnya ronsen pertama tuh. Ronsen itu untuk mengetahui grading dari osteoartritisnya tadi. Jadi grade 1, 2, 3, 4. Itu udah umum itu. Carl Green Lawrence dia lakukan itu, dan semua ronsenologi di Medan ini mereka memakai grade itu, dan itu saya senang. Jadi dengan mempermudah dokter, misalnya mereka keluar dengan grade 2, tentu konservatif. Maksudnya konservatif itu bisa obat-obatan, ya kan, NSAID, bisa fisioterapi, dan memakai knee brace, pelindung lutut, knee brace. Tapi misalnya udah grade 3 misalnya, kita bantu dengan injeksi. Suntikan. Injeksi itu macam-macam, misalnya yang hyaluronat, ya kan, atau injeksi kortikosteroid. Jadi 2 itu yang kita pilih, lihat kondisi pasiennya, dua-dua itu boleh. Kalau sudah grade 4 osteoartritisnya biasanya harus operasi TKR, jadi total knee replacement, jadi ganti lutut orang bilang sini gitu ya. Kalau udah beneran ganti lutut seperti itu? Iya, diganti lutut itu TKR terkenal itu ya. Di Purni Teguh sudah dikerjakan selama 5 tahun terakhir ini, dan ya salah satu dengan saya juga ya. Total knee replacement. Jadi orang-orang Hokkien bilang ganti batok gitu ya. Jadi kurang lebih begitulah. Siap. Berarti dokter, untuk kondisi Ibu Halimah tadi kita tidak bisa menentukan apa obatnya. Mungkin harus ada pemeriksaan lebih terdahulu. Iya, ronsen dulu aja. Kita standarnya cukup ronsen, nanti ketahuan grade berapa, lalu klinisnya kita lihat bagaimana. Itu nanti langkahnya apakah bisa di awal hanya obat dengan fisioterapi dan knee brace, atau lebih lanjut gitu ya. Tergantung hasil salah satu ronsen lah, ronsen dan pemeriksaan orangnya juga. Siap.
Ibu Halimah mudah-mudahan sudah membantu jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Nah, jika mungkin kurang masih ada pertanyaan nanti boleh tanyakan kembali atau boleh nanti di DM kita, admin akan menginformasikan, mungkin akan kita bantu teruskan kepada dokter. Begitu Dok ya. Nah, atau mungkin boleh dong datang konsultasi kepada dokternya. Di Murni Teguh. Siap. Jam 12, Senin Jumat jam 12. Nah, dokter hampir setiap hari ada ya, Senin jam 12. sampai Jumat jam 12. Nah, Rumah Sakit Murni Teguh ya. Siap. Nah, ada pertanyaan kembali dokter ya. Ada Naserainuni, saya panggil Mbak Nuni kali ya. Mbak Nuni, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang di usia tua akan menderita osteoporosis dan kenapa banyak diderita oleh wanita? Umur berapa deh yang nanya? Nggak tahu ya. Tidak ada umur dokter. Cuman pertanyaan begini. Apakah semua orang akan menderita osteoporosis dan kenapa lebih banyak menyerang wanita seperti itu? Pertanyaan bagus, tapi itu pun memang pertanyaan yang sering ditanyakan kemana-mana. Jadi kalau bilang apakah semua akan mengalami, itu yang saya bilang tadi, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau udah di atas 50 dan berhenti mens, otomatis proses pembentukan tulang mulai terganggu. Nah, terganggunya itu saya bilang, tulang itu jaringan hidup yang terus-menerus berputar. Jadi dia hari ini dibikin, kemudian dibuang lagi, bikin, buang, itu berlangsung seumur hidup dengan peak bone mass-nya umur 30. Jadi paling tertinggi kekuatan tulang adalah di umur 30-an. Jadi 30 tahunan setelah itu semua proses penurunan sudah mulai terjadi. Dan sekarang ya sekali lagi, jadi kebanyakan memang kepada wanita yang saya bilang faktor itu salah satu. Berhenti mens itu titik perbedaannya dengan pria. Pria itu dengan hormon testosteronnya dia mulai berlangsung terus bahkan sampai umur 70. Wanita umur sekitar 50 sudah berhenti menstruasi. Sedangkan estrogen sangat berperan dalam pembentukan tulang sangat berperan. Nah, tadi ada pertanyaan lagi apakah akan mengalami. Nah, sekarang apakah nggak mengalaminya itu berat atau tidak berat? Nah, tergantung bagaimana standar hidup atau kebiasaan hidup kita selama ini, gaya hidup selama ini. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ya, gaya hidup misalnya kita rajin olahraga. Dalam olahraga mungkin untuk osteoporosis lebih perlu selain yang tadi dibilang jalan kaki 10.000 meter, juga weightlifting, jadi angkat beban tapi bukan yang terlalu berat karena di situ perlu memperbaiki fungsi otot juga. Kedua ya, hal-hal yang harus terlarang nih saya bikin singkatannya excess. Excess itu dari access alcohol use. Jadi jangan memakai alkohol, ya gitu. Tidak berlebih mungkin ya dok ya. Dalam tidak berlebih. Dan juga jadi estrogen nggak boleh low, tidak boleh smoking, ya, tidak, dan sedentary life. Sedentary life itu jangan malas bergerak. Jadi exercise ya, jadi dok, ya? tetap aktif. Dan satu lagi ya, perhatikan diet kita, makanan kita. Jadi supaya yang kamu bilang jangan mengalami osteoporosis terlalu berat ya, diet dalam arti makanan sehari-hari yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D. Mungkin kalian bisa cari itu ya sekitar ya mungkin susu ya. Dan ya misalnya kalau di kalsium itu ya cheese dan nuts ya, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Dua-dua itu cukup mengandung kalsium dan vitamin D. Dan kalau vitamin D mau lebih baik ya tentu berjemur di matahari. Itu salah satu sumber vitamin D terbaik dan alamiah. Jangan terlalu lama. Dan gratis juga dok ya. Gratis, misalnya 10 menit. Orang sering tanya jam berapa sih yang paling cocok ya? Saya pakai jam 10 pagi lah ya. Di situ orang banyak yang berbeda-beda jam, tapi jam 10 pagi itu yang saya pakai. Jangan terlalu lama, 10 menit. Jadi kamu udah dapat vitamin D alamiah. Kalsium juga yang alamiah dari makanan. Kenapa saya lebih cocok kayak alamiah? Karena kalau yang dari suplemen, satu ya kimia. Kedua, mereka tidak diabsorpsi sebanyak yang tertulis dosisnya itu. Jadi ya dalam keadaan tertentu boleh tambah vitamin kalsium yang beredar banyak, ya kan, vitamin D juga beredar banyak. Tapi alamiah yang saya bilang tadi dari diet dan mungkin jemur matahari dan sports, itu jauh lebih baik. Mungkin Anda tidak akan mengalami osteoporosis seberat yang lain. Yang seperti biasa. Seperti yang biasa. Jadi intinya dari lifestyle juga dok lifestyle ya? itu. Makanan, exercise, dan tadi minuman daya. Very good. Termasuk ya intake lah pokoknya. Intake, exercise.
Jadi dan sports. Jadi itu. jangan malas ya dokter ya. Ya. Jadi saya katakan bahwa mungkin ya namanya usia tua. Intinya masa tulang sudah berkurang, kita tidak mungkin bisa mencegah dokter ya. Tapi seperti yang dokter sampaikan tadi, let's say kita sudah melakukan gaya hidup sehat tadi, makan dan minuman sehat, olahraga, pasti mungkin dampaknya tidak akan seperti yang lain begitu dokter ya. Oke, bagus banget ini ya. Dok, ada pertanyaan kembali dokter. Dari Mbak Rani Pertiwi 12. Mbak Rani, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di acara Bincang Sehat bersama Murni Teguh. Pertanyaan Mbak Rani adalah begini, dokter. Pada pekerja kantoran yang jarang terpapar sinar matahari, bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis? Umur pekerja kantoran ya? Iya, pekerja kantoran. Mungkin usia produktif di bawah 40 tahun kali, dok ya? Bagus pertanyaan itu. Jadi, kembali tadi intinya tadi untuk mencegah atau menghambat osteoporosis jangan terlalu berat tadi diet, sekali lagi tadi olahraga dan lifestyle. Jadi tadi saya sudah bilang vitamin D memang salah satu yang terbaik adalah dari matahari. Tapi Anda bisa mencari ganti yang tadi saya bilang dari makanan-makanan itu tadi. Dok, ya? Sayur misalnya brokoli, bayam dan susu. Nah, dan kalian bisa cari lagi tambahannya lagi apa yang mengandung vitamin D tinggi secara alamiah. Dan kalau memang pekerja kantornya, saya bilang tadi, makanan-makanan yang mengandung vitamin D plus, ya bolehlah tambah suplemen. Jadi banyak beredar suplemen-suplemen vitamin D dok, ya? atau vitamin tertentu dengan tulisannya fortified vitamin D. Jadi diperkuat oleh vitamin D, itu silahkanlah ya. Ya begitulah jalannya, nggak usah tergantung sinar matahari maksud saya. Ya. Tapi kalau bisa tetap ya, dok, ya? Tapi kan ditambah tadi exercise dan lifestyle dan lainnya, saya rasa cukup baik. Usahanya ya, asal ikutin yang saya anjurkan. Siap dokter. Dok, ada pertanyaan lanjutan kembali dari Mbak Rani tadi. Mbak Rani bilang, apakah osteoporosis bisa sembuh sempurna setelah diterapi? Terapi. Jadi terapi yang dialamin apa? Obat-obatan maksudnya itu? Tidak, maksudnya begini kan, tadi kan ada penyakit osteoporosis, misalkan let's say berbagai macam grade misalnya. Dan sebab. Nah, apakah bisa sembuh setelah ada terapi begitu dok? Atau tergantung kondisinya seperti apa begitu? Makanya osteoporosis itu proses hidup yang berjalan terus-menerus dari pembentukan proses tulang. Jadi kalau anggapnya kita sehat, normal 100%, proses usia itu tidak kita bisa hentikan. Jadi kita hanya bisa maintain, memperbaiki dan menjaga. Walaupun banyak beredar obat-obat katanya anti osteoporosis sekarang yang bifosfonat, mungkin pernah dengar Fosamex lah, Actonel lah, Risendronat dan sebagainya itu dengan gabung dengan kalsium dan gabung vitamin D digabungin bisa pun, dan ada juga yang memakai hormon replacement terapi, banyak cara itu, semua itu tidak akan menghentikan proses osteoporosis, tapi at least kita menggantikan apa yang kehilangan dengan kita mempertahankan terus-menerus. Jadi makanya ini proses osteoporosis adalah proses aktif. Jadi sangat memungkinkan untuk misalnya proses pembentukan tulang berkurang, kita makan diet yang bisa merangsang pembentukan tulang. Kuranginlah tindakan yang menyebabkan tulang menjadi resorpsi. Misalnya saya bilang tadi jangan berlebihan alkohol, jangan berlebihan tobacco, merokok. Olahraga berat ya juga ya. Ya, kembali ke sana lagi. Jadi kita yang bisa mempertahankan itu untuk menjadi mungkin tidak akan terjadi keluhan yang paling utama dari osteoporosis adalah patah. Jangan sampai terjadi easily to be broken, itu dia. Karena juga mungkin ini merupakan faktor aging begitu dok ya. Jadi degeneratif. Memang tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti akan mengalami ini. Jadi kita hanya bisa mungkin mengurangin dampaknya seperti apa dan tingkatnya seperti apa. Begitu sangat dok, tepat. Benar. Kira-kira mudah-mudahan sudah cukup memuaskan ya jawaban dari pertanyaannya Mbak Rani. Ada pertanyaan kembali dokter. Dah banyak banget nih pertanyaannya. Kayaknya orang tertarik gitu. Menarik. Ya. Saya juga senang. Iya. Dokter, ada pertanyaan dari Bapak Christian Petrus. Selamat pagi Pak Christian Petrus, semoga berada dalam keadaan sehat selalu. Ini ada bertanya, dokter izin bertanya, benarkah kopi menyebabkan resiko osteoporosis? Ini fakta apa mitos dok? Umur, tetap umur ya? Mungkin katakanlah usia produktif. Oke lah. Jadi saya kembali lagi, banyak penelitian mengenai 3 ini yang saya akan sebut ya, alkohol, kopi dan soda. Itu
ada penelitian yang memberi pendapat masing-masing. Oke. Pada intinya, mereka mengganggu proses kalau berlebihan dan tadi kamu bilang. Kadang ada yang bilang alkohol, soda atau kopi dalam dosis yang kecil mungkin bagus untuk kesehatan, tapi it's fine ya, Dok, fine. ya? Jadi, tetapi kalau dosis berlebih, proses osteoblast ini pasti terganggu. Proses pembentukan tulang baru pasti terganggu. Dan juga kita anggap 3 benda ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, kopi, soda, dan aku tuh tidak begitu berfaedah untuk nutrisi kehidupan kita anggap. Kayak udah berupa gaya hidup saja Nah, ya, Dok, ya, jadi lifestyle lebih baik gitu. hindarkan. Walaupun tidak mutlak, tetapi dalam dosis yang berlebih tentu akan mengganggu. Jadi sekali saya ucap tadi, kopi, alkohol, dan soda Pak ya, jadi dihindarin aja karena it's harmful for our life gitu. Jadi bukan berarti harus sama sekali tidak bisa, Iya. tapi jangan over, Yes. begitu Dok ya. Karena segala sesuatu yang over memang tidak baik, begitu ya Dok ya. Oke, menarik banget ini Dokter ya. Untuk saya jujur ini merupakan input yang sangat menarik. Jadi banyak hal yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu begitu. Nah, jadi sahabat Murni Teguh, sekali lagi saya informasikan. Nah, mungkin sahabat Murni Teguh ada pengen sharing pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga atau teman atau sahabat, jangan segan-segan ditanyakan saja di kolom chat kita. Pasti dokter kita dengan senang hati akan membantu menjawab. Pasti, begitu, dokter, pasti ya? dijawab. Oke, nah saya ingatkan kembali untuk 2 sahabat Murni Teguh dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan apa dokter? Giveaway. Akan mendapatkan giveaway mug ini ya, ada mug dari Murni Mug Teguh. asli gitu, Mug dokter. Murni Teguh. Nanti untuk dokternya kita kasih 1 juga. Begitu. Oke, nah ini ada pertanyaan kembali dokter ya. Ada dari Mbak Nasera Nuni, Mbak Nuni ya. Selamat pagi Mbak Nuni, terima kasih sudah gabung dalam acara Bincang Sehat untuk Murni Teguh. Mungkin sudah dibahas tadi, tapi mungkin boleh diulang kembali dokter ya. Boleh. Adakah suplemen yang baik dikonsumsi untuk mencegah osteoporosis pada premenopause atau setelah menopause? Ini apa lah tadi? Ibu umur berapa? Nggak tahu ya. Tidak umur nggak ada, dikasih tahu. selalu nggak ada. Pokoknya dia apakah ada Premenopause sama begitu, postmenopause dokter. ya. Ya, benar dok. Oke, kita ulang dari awal. Kalau tetap pada premenopause, saya bilang peak bone mass itu tulang terbentuk paling terbaiknya di umur 30. Ketika lewat dari itu udah mulai menurun, kita mulailah yang tadi dia bilang kita mulai lifestyle dengan mengisi dengan kalsium. Dengar Bu, mungkin yang mudah untuk Ibu ya. Makanan, tapi saya lebih senang kepada makanan yang asli, yaitu kalsium, mengandung kalsium tinggi, vitamin D tinggi, olahraga, itu dulu dijalankan. Kalau rasanya kurang, boleh pakai suplemen kalsium dan vitamin D. Biasanya kalsium yang kita butuhkan sekitar 1000 unit per hari. Ya. Vitamin D sekitar 800 unit per hari. Nah, itu kita kira-kira sendiri misalnya udah dapat input dari food, dari makanan maksud saya, itu berapa suplemen yang kita butuhkan. Itu silahkan Bu. Tapi begitu menopause, hal itu tetap dipertahankan, tapi mungkin dengan diskusi dengan dokter spesialisnya, mungkin Ibu perlu ditambahkan hormon replacement therapy. Jadi maksudnya yang mengandung estrogen. Estrogen memang itu bagus, tetapi banyak kontradiktif bahwa hormon itu bisa merangsang pembentukan cancer of the breast. Jadi ada impact lagi berarti. Ya, jadi kita harus hati-hati, tapi itu salah satu alternatif selain vitamin kalsium, D, dan lifestyle ya. Oke, siap. Jadi tetap kepada poin yang telah dijelaskan dokter tadi, satu mungkin gaya hidup, olahraga, kemudian yang makan dan minuman, begitu dokter ya. Karena memang ini adalah faktor aging. Yeah. Agak susah kita cegah untuk tidak datang, begitu kan dokter. Oke, terima kasih Mbak Nuni tadi sudah bertanya. Dok, ada pertanyaan lagi. Ini dari Mas Andrean Lius. Selamat pagi Mas Andrean, semoga tetap berada dalam keadaan sehat selalu ya. Pertanyaannya dokter, izin dokter mau tanya, apakah setelah patah tulang, apakah bisa terkena osteoporosis dokter? Gimana? Setelah patah tulang,
kira-kira bisa terkena osteoporosis begitu? Atau sebaliknya dokter, osteoporosis menyebabkan patah tulang, mungkin seperti itu. Oke, saya terangkan. Ini kalau di usia muda, maksudnya di bawah 30, patah tulang tidak ada, yang saya bilang bisa terkena osteoporosis dalam arti begini, setelah patah tulang kita pasang plat and screw. Nah, saat itulah mungkin gerakan yang tadi saya bilang gerakannya kurang, fisioterapi kurang, itu yang bisa terkena namanya disuse osteoporosis. Disuse, jadi kurang digerakkan, kurang latihan. Jadi begitu dilihat di fotonya, tulang-tulang di sekitar platnya itu kok menjadi osteoporosis. Itu bisa terjadi kalau maksud pertanyaannya itu. Tapi kalau dibilang hanya karena patah lalu terkena osteoporosis, itu tidaklah, intinya tidak ya, kalau masih usia muda. Saya bilang karena ini proses aging. Nah, kalau setelah osteoporosis bisa patah, itulah yang kita takutkan dan kita harus cegah. Makanya kalau udah orang curiga osteoporosis atau pernah melakukan pemeriksaan seperti DEXA, maksudnya bone mineral densitometry, misalnya T-score di bawah minus 2,5, ya itu kita harus selain tadi vitamin, olahraga, makanan, lifestyle, ya harus hati-hati. Kita harus cerangkan bagaimana dia bergerak. Misalnya kayak umur-umur 60 nanti jangan sampai dia menabrak sesuatu karena trivial trauma itu sebenarnya trauma yang ringan saja sudah menyebabkan patah. Disitulah kalau udah osteoporosis, trauma ringan misalnya terbentur aja ataupun sering terdapat adalah terjatuh di kamar mandi. Itu sering sekali. Dan 3 tempat yang paling sering patah pada kasus osteoporosis adalah vertebrae, tulang belakang. Tulang belakang ya, dokter ya? Hip bone itu sering difraktur column femoris. Dan satu lagi adalah wrist. Jadi pergelangan tangan. Jadi kalau nenek kita lah gitu cerita terjatuh hanya menahan di tangan itu, curiga kita sudah akan fraktur itu. Tulang belakang kalau di kamar mandi sering terjadi. Begitu terjatuh, toto sudah patah. Gitu. Berarti benar-benar harus hati-hati. Jadi berarti tambahan untuk yang orang tua itulah hati-hati dalam melakukan kegiatan. Jadi susun meja sebaik mungkin, jangan sampai dia terjatuh, nabrak, ya kan. Siap. Dokter, nah dari tadi ini pertanyaan dari sahabat Murni Teguh. Nanti ini saya bertanya, Dok, gantian mungkin ya kan. Dokter, begini, tadi kan kita sudah membahas bahwasannya osteoporosis itu terkadang tanpa gejala. Kan, Dok? Nah, itu kelihatan mungkin pada saat stadium sudah tinggi. Mungkin dampak yang paling terberat adalah patah tulang begitu, Dokter ya. Nah, kira-kira nih, Dok, mungkin let's say katakanlah usia saya mungkin atau mungkin masih usia produktif. Nah, kita pengen melakukan pengecekan. Bagaimana tahap-tahap kita mengecek apakah kita menderita osteoporosis atau seperti apa kira-kira mungkin alatnya, tahap-tahap yang kita jalani seperti itu, dokter? Bagus, pertanyaan sangat bagus. Tadi belum ada yang tanya spesifik ke arah sana. Jadi sekali saya ulang, osteoporosis ini silent disease. Kita nggak tahu kalau masih gejala awal. Itu yang patah ataupun yang nyeri ataupun yang sudah bongkok, ya kan? Itu udah gejala lanjut gitu jadinya. Jadi yang sekarang misalnya kita takut nanti kita parah nih. Jadi mungkin kita mau melakukan namanya pemeriksaan semacam rutin walaupun kita masih berusia misalnya 36 gitu ya. Jangan sampai nanti menjadi berat. Banyak moda pemeriksaannya, dari mulai yang sederhana seperti X-ray biasa. Pemeriksaan darah seperti osteokalsitonin. Tetapi yang paling gold standard adalah sebenarnya DEXA, Dual Energy Absorptiometry. Itu yang paling standar. Bahkan yang portable, yang sering berada di praktek-praktek dokter mungkin tidak terlalu tepat. Jadi harus ada mesin kita, nanti bisa kita info ke bos kita yang menyediakan alat DEXA. Jadi seperti dia mirip MRI, jadi kita masuk di pemeriksaan, di situ nanti keluar skornya. Misalnya Maria skornya T-1, berarti itu belum tanda-tanda osteoporosis, ya mungkin ya hanya lifestyle aja sama food yang baik dibikin. Tapi misalnya udah -1 sampai -2,5 itu namanya osteopenia, belum osteoporosis, tapi osteopenia sudah berkurang ya massa tulang, tapi belum jatuh ke standar osteoporosis. Itu lebih aktif lagi mungkin ya, tambahan misalnya selain food, olahraga, lifestyle dan suplemen bisa ditambahkan. Jadi tetap kita harus lakukan itu.
Jadi sekali lagi saya bilang pemeriksaan standar adalah DEXA. Itu aja. Pakai DEXA. Nah, pemeriksaan ini membutuhkan waktu berapa lama dokter? Apakah lama ataupun apakah ada persiapan khusus? Katakan mungkin misalnya harus ada puasa atau bagaimana begitu? DEXA hampir nggak ada persiapan apa-apa, Okay, itu antara 10 sampai 25 menit aja. Itu saya pernah lihat di waktu saya di Singapura. Jadi 10 sampai 25 menit dan mereka konsentrasi di tulang-tulang vertebrae dan hip. Dari situ mereka melihat keluar angka-angka yang keluar ini adalah kadar dari mineral dari tulang di area tertentu. Mineral yang dimaksud yang tadi saya udah pernah ngucapin, kalsium, ya kan, fosfor. Dua itu yang terutama. Banyak mineral lainnya ya. Berarti yang diutamakan adalah 2 poin itu ya, di vertebrae, tulang belakang, dan satu lagi. Mereka periksa di situ, mungkin di situ yang paling spesifik dan sensitif untuk dengan DEXA. Karena saya sering mengalami mungkin kelainan masalah tulang di situ, begitu dokter. Dua ya. itu. Nah, jadi kira-kira dokter tidak perlu ada persiapan khusus, tinggal datang langsung dan ketemu dengan dokter, begitu. Dan juga pemeriksaannya tidak lama kok, begitu dokter ya. Siap. Ada pertanyaan kembali dari Mbak Nuni nih. Mbak Nuni, terima kasih ya sudah kayaknya Mbak sering Nuni, nanya ya. Sering nanya nih, kayaknya excited banget nih dok. Kira-kira dokter, adakah makanan yang perlu dihindari di usia tua yang dapat menghambat penyerapan kalsium dan menyebabkan osteoporosis? Apa nih dok kira-kira? Wah, bagus sekali. Tapi udah hampir dijawab lah kemarin. Kalau dia bilang makanan ya termasuk minuman lah tadi yang kemarin kita bilang lagi ya. Ya alkohol, olahraga berlebih tadi mungkin dokter ya. Bukan minuman seperti merokok, alkohol, merokok, soda, ya itu janganlah, dihindarkanlah itu. Kurang lebih itulah. Kalau makanan yang lain mungkin ya saya tidak terlalu ini, misal red meat, misalnya daging merah, ada yang bilang, teman kita penelitiannya belum terlalu dalam. Kadang-kadang natrium juga garam yang terlalu tinggi, nggak baiknya gimana? Dia nanti kalsium diekskresi di ginjal menjadi jumlah kalsium yang berada dalam darah kurang. Jadi mungkin makanan-makanan yang selama ini kita tahu kurang baik, yaitu dihindari aja. Selain yang kita yang utama spesifik ke osteoporosis, yaitu tadi bilang red meat, daging merah, ya, natrium terlalu tinggi, ya kembali ke alkohol, tobacco, soda, dan itu harus dihindari. Kembali lagi, segala sesuatu yang over tidak baik, gitu dokter ya. Ya, thank you banget ini dokter, menjadi hal yang sangat berguna bagi kita ya, terutama untuk orang yang masih dalam usia produktif. Hati-hati menjaga tulang, begitu dokter ya. Nah, karena kan jelek banget nih, masih muda tiba-tiba udah bongkok atau patah tulang. Iya, merokok kayaknya hobi orang banyak ya. Merokok sama alkohol tuh paling hobi kan, jadi kurang bisa dibatasi lah. Iya, mungkin bisa, tapi jangan terlalu over, begitu dokter ya. Siap. Dokter, ada pertanyaan kembali ini dari Mbak Yunita Panjaitan. Mbak Yunita, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Bincang Sehat bersama Murni Teguh. Pertanyaannya adalah dokter, saya mau tanya, saya pernah kecelakaan di kaki dan sekarang kaki saya ada timbul benjolan seperti itu mungkin dokter ya. Nah, dan ibu jari kaki kanan miring. Apakah saya perlu operasi lagi dokter untuk memperbaiki tonjolan atau tonjolan di samping ibu jari tersebut? Itu yang kecelakaan di daerah mananya? Kalau yang menonjol kan ibu jari. Kecelakaan di kaki. Kakinya tapi ada patah waktu itu? Belum tahu ya? Nah, belum tahu. Mungkin kira-kira Mbak Yunita boleh di-explain lagi mungkin lebih detail kali dokter ya? Waktu patahnya dilakukan tindakan apa? Sepertinya kalau dari kalimatnya dia pernah dioperasi, karena ada kata-kata apakah saya perlu operasi lagi gitu. Jadi dia pernah patah kecelakaan dok di kaki, terus kakinya jadinya kayak dekat ibu jari ada tonjolan begitu dokter ya. Nah, jadi gini, kalau yang saya tangkap benar itu tonjolan pada ibu jari itu kita sering sebut bunion. Jadi namanya hallux valgus. Jadi seperti bentuk huruf X gini ya. Jadi saya tidak tahu ada hubungan dengan operasi frakturnya apa di sini. Itu bunion kadang-kadang sangat mengganggu, nyeri, apalagi kalau pakai sepatu. Cewek kan suka yang sepatu agak ketat ya, padat, itu sangat mengganggu. Maaf dokter, saya potong. Ada informasi dari Mbak Yunita. Kaki kiri ada tonjolan sewaktu patah dioperasi dokter. Jadi sisa operasinya tersebut ada tonjolan katanya. Jadi saya bilang itu, kalau emang itu operasinya bunion, namanya mereka dia ingatnya bunion, jadi hallux valgus, operasi
timbul lagi. Sebenarnya bunian itu dasarnya 90% tidak usah dioperasi. Jadi kita kembali meluruskannya dengan ortotik jadinya, or protesis yang terdapat pada untuk hallux valgus. Jadi bunian adalah hallux valgus, kalau benar itu yang saya maksud. Jadi kita pakai aja itu protesis selama sekian bulan, mudah-mudahan tidak terlalu miring. Mungkin tidak bisa 100% lurus, tapi tidak terlalu berbentuk huruf L, gitu aja. Jadi mungkin Mbak Yunita untuk amannya konsultasi ke dokter, ya kan dok? Karena terkadang kita tidak melihat case-nya, mungkin agak susah ya dok ya, mendiagnosis apa penyakitnya dan apa penanganannya, ya kan dokter? Terima kasih Mbak Yunita sudah bertanya. Ada pertanyaan kembali dokter, kayaknya fans dokter banyak banget. Banyak. Iya, pertanyaan dari Ibu Ompon. Ibu Ompon selamat pagi. Ya, Ibu Ompon sepertinya kenal ya dok ya. Kenal lah. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam Bincang Sehat bersama Murni Teguh. Bu Ompon bertanya nih, dokter saya terkena osteopenia dokter. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, kira-kira apa ini dok? Osteopenia ini apa ya dokter? Kan tadi udah sebut, lupa ya. Iya. Jadi gini, gradasi dari pemeriksaan, mungkin Bu Ompon ini udah melakukan pemeriksaan DEXA atau mungkin tidak DEXA, hanya bone mineral densitometry yang portable mungkin ya. Jadi dia mendapatkan dibilang osteopenia tentunya sudah ada skornya. Berarti Ibu Ompon mempunyai skor antara T-1 sampai T-25. Jadi itu osteopenia itu sebenarnya satu langkah lagi menuju osteoporosis. Jadi ini normal, osteopenia, osteoporosis. Jadi udah satu langkah lagi. Tapi bersyukurlah masih osteopenia secara skor, ya secara T-score, T-score. Jadi sekarang langkah-langkahnya ya sama seperti yang tadi kita udah terangin menghadapi osteoporosis, karena sama dengan mencegah osteoporosis. Berarti kembali ke tadi Mbak Maria udah terangkan, kembali lagi makan yang mengandung kalsium banyak, vitamin D banyak, olahraga, dan satu lagi saya tambahin mungkin body weight. Mungkin body weight Bu Ompon cukup ya. Body weight itu nggak boleh berlebih. Jaga berat badan. Nggak boleh juga kurang. Karena kurus itu menyebabkan tulang menjadi tipis. Jadi menjadi massa tulang juga kurang. Jadi berlebih tulang menanggung beban. Jadi tidak boleh juga, dua-duanya nggak boleh ketika udah osteoporosis. Jadi ideal body weight. Jadi berat badan yang ideal harus dicari salah satunya. Osteopenia. Jadi kembali tadi kalsium, vitamin D, olahraga, lifestyle itu Bu Ompon kembali supaya jangan sampai kita jatuh ke skor di atas minus 2,5 menjadi beneran osteoporosis gitu. Berarti ini satu hal yang serius dan perlu benar-benar diperhatikan. Begitu, tinggal satu langkah lagi jadi osteoporosis. Jadi harus aware ya Bu Ompon ya. Jadi untuk berikutnya mungkin supaya bisa menghandle ini silahkan konsultasi ke dokternya. Begitu ya dok ya. Sering ketemu dia. Nah dokter ada pertanyaan kembali ini dari Ibu Maulina Murni. Ibu Maulida selamat pagi, terima kasih sudah bergabung dalam acara IG Live pagi ini. Izin bertanya dokter, apakah anak-anak bisa terkena osteoporosis? Tadi kita mungkin sudah bahas dok ya, even itu mungkin orang tua atau mungkin orang dengan usia produktif bisa terkena osteoporosis ya. Nah kira-kira dokter mungkin dari case selama ini experience dokter, ada nggak anak-anak mungkin yang terkena osteoporosis? Jelas case itu ada, kembali lagi saya ulang, tapi kan tidak banyak. Jadi saya ulang lagi dari mulai anak-anak misalnya terkena sindrom nefrotik, harus pakai kortikosteroid jangka panjang, ya tentu kena. Terus anak-anak dengan penyakit khusus, kelainan hormon, tentu ada. Ada juvenile osteoporosis juga ada, tetapi tidak banyak, itu kasus-kasus khusus dengan kelainan khusus. Jadi dan ini bukan disebabkan oleh degeneratif, dia termasuk osteoporosis sekunder, jadi oleh case yang dialaminya, penyakit yang dialami. Begitu banyak penyakit yang sangat bisa menyebabkan osteoporosis pada anak, seperti juga gangguan penyerapan pada Crohn, ileus, dan segala-galanya itu, di mana terjadi malabsorpsi dari kalsium, tentu bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi itu aja, jadi pasti tipenya sekunder biasanya. Bukan yang primer dokter ya? Bukan yang primer, jarang. Nggak banyak tapi tetap ada dan akan ada faktor mungkin yang bisa menyebabkan faktor itu. Penyebabnya biasanya ada. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Ibu Maulida Murni. Dokter, tadi sih kita sudah bahas mungkin ya dokter,
case terberat dampak dari osteoporosis ini mungkin adalah patah tulang, begitu dokter ya? Patah. Nah, kira-kira nih, saya katakanlah misalkan ada anggota keluarga kita atau keluarga atau siapapun itu mungkin nih menderita osteoporosis dan tiba-tiba patah tulang pada saat di rumah mungkin. Nah, dan kita pengen tuh bawa ke rumah sakit. Pasti ini kan tidak mungkin dilakukan secara gegabah. Takutnya makin banyak mengaruh ke yang lain gitu dok ya. Nah, kira-kira cara penanganan yang tepat untuk pasien seperti ini dokter? Oke, kembali saya cerita tadi, osteoporosis patahnya biasanya di 3 tempat itu ya, yang kayak saya bilang tadi, hip bone, vertebrae, dan wrist. 3 itu tempat biasa. Mungkin adalah patah, jarang dipatah di tulang tengah atau tulang panjang. Jarang banget ya dokter? Jarang. Tetapi penanganannya hampir sama, mirip menangani kasus fraktur tertutup. Jadi biasanya kan tertutup. Kalau tertutup tentu prinsip utama adalah imobilisasi. Jadi jangan digerakin. Jadi imobilisasi. Misalnya ini kita contoh yang paling mudah yang sering terjadi adalah di wrist gitu ya. Jadi karena dia tentu sakit. Jadi dipertahankan aja. Misalnya mohon maaf ya mungkin dibebat aja atau bidai dulu. Tidak sulit kok. Jadi kalau kebetulan krek ada luka ya ditutup aja sama kasa gitu ya. Jadi inti habis itu segera bawa ke rumah sakit. Seperti yang dipanggul ini tentu udah nggak bisa bergerak lagi. Ya dia segera dibawa dengan pengangkut itu segera. Kayak tanduk begitu dokter ya? Tanduk. Apakah dia masih bisa duduk mungkin kursi roda tapi segeralah konsul ke dokter ahlinya untuk penanganan lebih lanjutnya. Biasanya kalau yang di hip, di fraktur kolon femoris memang nggak ada jalan lain, harus operasi. Tapi kalau yang di vertebrae dan spine, kita lihat mungkin kalau kelainannya hanya minimal, mungkin kita hanya bisa imobilisasi misal dengan cast. Cast itu maksudnya semacam gips gitu ya, cast gips aja. Kalau di tulang belakang, kita lihat juga derajat fraktur kompresinya berapa. Kita bisa juga dengan pakai lumbar brace. Lumbar brace semacam korset lah gitu, semacam di pinggang ya, dokter, ya? Dengan bantu obat-obatan yang seperti rutin itu ya. Jadi intinya bawa dengan imobilisasi. Intinya minim imobilisasi, gerakan, minim gerakan. Ya. Jangan coba-coba direduksi karena itu tambah menderita dia. Maksudnya coba-coba ditarik gitu secara medis tidak, hanya pertahankan posisi patahnya itu aja dibawa ke kita gitu. Nah, berarti ini kira-kira dokter, kadang banyak yang beredar di awam begitu. Saya katakanlah patah tulang nih. Nah, dibawa ke dukun patah tulang ya kalau saya nggak salah. Nah, itu kira-kira apakah dari segi dunia kedokteran ini disarankan, dokter? Ya itulah yang saya bilang, saya sering bilang saya tidak bisa komentar terhadap kemampuan orang di luar medis saya. Tapi kalau secara medis hanya diimobilisasi dan bawa kami ke dokter. Jadi tentu mereka tindakan akan melakukan manipulasi, istilahnya coba lurusin ya. Itu tidak dalam ranah komentar saya. Dan mungkin tidak disarankan, tapi tergantung option dari masing-masing orang, dokter ya. Dokter, ada pertanyaan kembali nih dari Mbak Rani Pertiwi. Mbak Rani, selamat pagi. Terima kasih sudah tetap join ya di acara Bincang Sehat ya bersama Murni Teguh. Pertanyaannya, dokter, bagaimana penggunaan steroid yang tepat untuk mencegah dampak negatif seperti osteoporosis? Wah, ini pertanyaan sepertinya ilmiah. Tapi begini, penggunaan steroid itu biasanya pada case-case yang kronis, yang lama. Tadi saya udah bilang, yang bisa menyebabkan efek samping adalah berdasarkan duration, maksudnya lama pemakaian, dan dosage. Dosis. Gitu, dok, ya? Jadi dosisnya berapa mili dan durationnya berapa lama. Banyak penelitian yang bilang katanya dosis sekitar 2,5 mg ke bawah aman. Mulai 3 mg ke atas udah mulai ada resiko. Tetapi tergantung durationnya juga. Misalnya kita pakai 2,5, durationnya misalnya lebih dari 10 hari udah ada resiko. Jadi kamu perhitungkan antara duration dan apa manfaatnya. Jadi pertanyaan ini, untuk apa memakai corticosteroid? Istilahnya kalau tidak diperlukan untuk anti-inflammation, jangan kita pilih dari corticosteroid anti-inflammation, malah yang non-steroid. Kita pilih NSAID, non-steroid anti-inflammation drug yang sering banyak beredar. Kita jangan pilih yang steroid inflammation drug. Intinya itu.
Jadi duration and dosage tergantung itu ya. Berarti memang kalaupun memang harus menggunakan obat-obatan tertentu yang mengandung itu ada optionnya dokter ya? Iya, ada option. Kalau bisa jangan gitu aja. Oke. Tapi diupayakan kalaupun harus menggunakan, kita perhatikan apakah dalam long term dan dosis. Begitu ya? Kalau udah long term dan dosis itu pasti udah kena. Kalau udah long term, makanya diimbangi dengan pemberian mungkin obat-obatan untuk anti osteoporosis. Berarti memang benar-benar harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Dokter apa lagi. Dampaknya, dokter ya. Oke, ada pertanyaan kembali dokter dari Mbak Yunita kembali. Mbak Yunita, thank you ya, sudah tetap stay tune di kita. Yunita Panjaitan. Iya, dokter mau tanya lagi, kira-kira kapan ya dok usia produktif kita sudah boleh mulai, maksudnya begini, mungkin minum susu ini kan bagus untuk mengandung kalsium. Nah, kira-kira di usia berapa kita sudah bisa mulai minum susu khusus untuk tulang begitu? Atau apakah mungkin seumur hidup kita atau starting usia berapa sampai tua apakah tetap minum susu begitu? Oke. Jadi kembali saya ngomong tadi, peak bone mass itu tertinggi kekuatan produksi dan kekuatan tulang kita umur 30. Jadi berarti kamu masih produktif mungkin sampai usia 50. Oke. Itu tidak ada salahnya untuk tetap, karena mungkin susah cari kalsium, vitamin tersendiri atau vitamin D tersendiri, boleh susu. Karena susu sekarang sangat lengkap gitulah istilahnya. Dia mengandung hampir semua yang dibutuhkan, bukan kalsium, vitamin D aja, tapi ada magnesium, zinkum, yang zat-zat lain yang dibutuhkan, beserta protein juga. Makanya saya anjurkan, kalaupun susu boleh start ketika kita udah mulai di atas 30 dan menjelang 50. Tapi dengan susu yang saya anjurkan yang high protein, ya jelas high protein, high calcium, mungkin ada tulisannya begitu, saya tidak tahu, tapi ya low fat lah, udah harus yang low fat, jadi jangan yang rendah lemak. Silahkan, mungkin 1 gelas per hari cukup, dengan dibarengin yang lain-lain. Saya bilang bukan susu aja, olahraga juga, apalagi masih produktif kan. Olahraga kan tidak harus olahraga, tetap berjalan kaki atau aktivitas kan itu sudah olahraga. Berarti tetap tidak ada batasan mungkin ya, karena kan kita tetap membutuhkan asupan kalsium, seperti itu dok ya. Jadi tetap ya minum susu, makan makanan bergizi, dan satu terpenting adalah olahraga, begitu dokter ya. Nah, menarik banget dokter ya. Nah, ada pertanyaan lagi dokter. Tadi kan seperti pembuka di awal yang sudah kita katakan tadi, jalan 1000 kaki per hari dokter ya. 10.000. Ada yang bilang 1000, 10.000, tapi 10.000 biasanya. Kira-kira ini apa pengaruhnya untuk kesehatan tulang? Ataupun apakah selain kesehatan tulang ada ngaruh nggak untuk yang lain begitu dokter? Sebenarnya ide 10.000 kaki ini dari 10.000 langkah ini dari mana ya? Nah, ini kadang kan ada konsep orang kan ada berjalan kaki. Iya. Kalau bisa, nggak bisa mungkin olahraga lain, paling tidak berjalan kaki, begitu dokter. Saya tahu kan olahraga memang kalau weightlifting nggak semua orang bisa, paling orang bisa berjalan atau jogging ya gitu mungkin bisa ya. Jadi ini ada penelitian memang di luar yang mengatakan yang baik itu 10.000. Waktu itu ada yang tulis 1.000, saya rasa bukan, maksudnya 10.000. 10.000 itu kalau kita satu langkah, kita kurang lebih 3,3 meter lebih, berarti dengan 10.000 kurang lebih 8 km. Itu ditempuh bisa 1,5 jam. Saya rasa mungkin agak terlalu lama gitu ya. Jadi saya nggak tahu konsep ini bagaimana, tapi prinsip kita di saya itu per hari cukup 3-5 miles. Miles itu berarti 3 kali 1,6, kurang lebih 5 km lah, kurang lebih 5 km. Per hari ya dok ya? Waduh, jauh juga ya. 5 per hari, kalau enggak dirubah dengan waktu, misalnya cukup nggak usah sampai 1,5 jam, dengan 10.000 kan 1,5 jam dengan langkah biasa. Misalnya hanya 30 menit, asal kamu berjalan aja itu bisa. Mungkin ada orang tertentu yang memang sangat patuh dengan angka 10.000, mungkin hasilnya lebih maksimal ya. Saya udah bilang 10.000 dengan kita langkah biasa itu sekitar 1,5 jam. Jadi asal Anda menjalani itu misalnya sampai 50% dari itu aja setiap hari, sudah sangat membantu untuk mencegah osteoporosis, karena dia ototnya meningkat, dengan gitu produksi dari bone terbentuk lagi ya, dengan
merangsang osteoblast. Oke. Jadi mungkin memang sih dianjurkan banyak olahraga, tapi tergantung mungkin dari waktu kita dan kemampuan masing-masing orang, begitu dokter ya. Tapi berarti paling tidak at least ada berjalan mungkin setengah jam per hari mungkin ya dok ya. Nggak sampai 10.000 lah. Karena terkadang mungkin orang sibuk atau bagaimana, atau orang tua kan nggak sanggup tuh, ya kan dokter. Dok, sepertinya ini menarik banget ya dokter sesi kita kali ini. Berarti next kita harus arrange lagi sepertinya. Judul lain lah. Oh, judul sama juga. Pasti dong. Pasti kan banyak hal yang bisa kita bahas. Judul lain tapi di bidang ortopedik boleh. Dokter ini terima kasih ya. Kayaknya mungkin kita akhiri dokter ya. Kayaknya ada banyak banget pertanyaan. Mungkin dari segi waktu agak terbatas. Mungkin dokternya juga sibuk ya. Nah, buat sahabat Murni Teguh yang mungkin pengen bertanya kembali mengenai osteoporosis ini, silahkan DM kita, nanti admin akan bantu untuk meneruskan ke dokter untuk dijawab begitu. Atau mungkin kalau pengen kenalan, pengen ketemu dokternya, pengen sharing-sharing masalah tulang, masalah apapun ya silahkan datang saja Senin sampai Jumat dokter ya. Jam 12. Ya, jam 12 di Murni Teguh begitu. Nah, jadi sekarang kita umumkan nih dok pemenang giveaway-nya siapa nih? Nah ini admin sudah bantu saya nih. Ada Mbak Rani Pertiwi dan Mbak Naseranu nih. Nah, congratulations. Ya, selamat ya. Nah, jadi nanti untuk pemenang giveaway hari ini boleh di DM ke kita bagaimana cara mengklaim hadiah seperti itu dokter ya. Nanti admin akan membantu begitu. Nah, jadi sahabat Murni Teguh ini bukan program ini adalah program yang secara tetap tentu kita lakukan begitu dokter ya. Mungkin nanti dengan dokter Erikson ataupun dokter-dokter lain tetap akan kita adakan diskusi sehat begitu. Jadi sahabat Murni Teguh jangan lupa follow IG kita, follow Instagram kita @murniteguhhospitals. Nah, jadi di situ kita akan tetap update informasi kesehatan mungkin mengenai webinar ataupun Instagram live ataupun mungkin mengenai informasi segala macam tentang kesehatan begitu dokter ya. Oke, siap. Saya senang banget dokter hari ini bisa bincang-bincang dengan dokter. Ya, bisa ketemu juga secara online dengan sahabat Murni Teguh meskipun nggak ketemu muka dokter ya. Oke, dokter sekali lagi dokter terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk acara hari ini. Sampai ketemu kembali dokter. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sahabat Murni Teguh. Selamat siang dan happy Saturday. Happy Saturday.